Oke, setelah melihat data dan pengalaman dari Bapak dan Mas, aku jadi penasaran nih sama cerita-cerita singkat di baliknya. Aku mulai dulu ke Pak Doni ya. Pak Doni ini kan merupakan Ketua Umum Siberkreasi. Boleh dikenalkan juga nggak, Pak? Apa itu Siberkreasi ke teman-teman Sohib? Oke, jadi Siberkreasi itu adalah gerakan nasional literasi digital. Websitenya ada di siberkreasi.id. Jadi kalau teman-teman mau buka, ini saya ketikin di grup chat ya, siberkreasi.id. Nah, ini adalah suatu apa tempat di mana ada sekitar 140 jejaring ya, apakah dari organisasi, dari akademisi, dari pemerintah itu gabung bareng-bareng. Dan kemudian kita kerjasama nih, kolaborasi untuk menggerakkan literasi digital. Siapapun tuh boleh welcome untuk apa namanya, untuk misalnya punya inisiatif, yuk kita bikin kegiatan ini, yuk kita buat kegiatan itu. Nanti kemudian saling kolaborasi. Oh, saya bisa bantuin ini nih, gitu. Oh, saya bisa punya tempat nih. Oh, saya bisa punya buku-buku yang bisa dibagikan itu. Jadi Berkreasi itu adalah gerakan nasional literasi digital sudah eh, diri sudah sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu. Dulu yang menginisiasi siapa? Bareng-bareng. Dulu ada Kominfo ada, dari masyarakat sipil seperti ICT Watch juga ada, dari akademisi juga ada, dari Mavindo waktu itu. Terus kawan-kawan Indonesia baik juga termasuk yang mensupport ini, mensupport si Berkreasi gitu. Oke, Pak Doni, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Mas Bayu. Mas Bayu, aku sebenarnya udah coba stalking sedikit nih tentang Mas Bayu, tapi mungkin bakalan lebih pas kalau diceritain langsung ya, Mas. Ini Ya, boleh gimana? dijawab secara singkat aja, Mas, karena nanti kita akan eksplor lebih jauh di habis ini ya. Nah, gimana sih, Mas, cerita awalnya Mas Bayu ini bisa mengenal judol? Kemudian mungkin jadi kecanduan sampai akhirnya sekarang bisa sampai di titik ini. Bisa diceritakan, Mas? Nah, sebenarnya kalau secara singkatnya gini kamu ya. Jadi eh, kalau kita mengenal judi online itu sebenarnya sangat mudah, Mbak. Sangat mudah dan saya kenalnya juga udah lama sebetulnya namanya judi online ini. Cuman ada satu kondisi. Nah, mungkin ini kondisinya ini yang kemarin Pak Bang Doni ini sempat apa jadi ketua di COVID itu, Pak ya. Nah, saat kondisi COVID kemarin ini kan tiba-tiba secara serentak semua manusia di lockdown gitu ya. Tidak dan secara aneh juga tiba-tiba banyak produk-produk finansial yang berhubungan tentang uang lah, mulai dari kripto lah, judi online atau apapun tuh tiba-tiba online. Nah, disitulah saya mulai mencoba dan mengenalnya tuh awalnya dari situ. Oke, Mas. Lalu cerita singkatnya kemudian hingga jadi seperti sekarang ini gimana, Mas? Sampai sekarang maksudnya nih sampai rungkat gitu ya. Bahasanya kan rungkat gitu atau sampai gimana? Mungkin sampai rungkat dan juga sampai ke sudah bangkit lagi nih, Mas. Nah, jadi kalau misalnya setelah saya melalui fase apa dari COVID itu, dari COVID dan di situ sangat cepat ya, kamu ya sangat cepat. Permainannya kita kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Apa yang udah saya bangun 5 tahun sebelumnya tuh habis semua, benar-benar habisnya. Cuma gara-gara perkara saya mencoba hal yang sebenarnya saya nggak tahu apa-apa di dalamnya, gitu. Karena ketidaktahuan saya lah, justru saya makin tercebur. Kalau sekarang nih kita udah dapat informasi banyak seperti ini, apalagi pemerintah juga sudah melakukan banyak hal preventif seperti ini, aduh, akan sangat aneh ada lagi bayu-bayu yang lain gitu, Mbak. Itu karena eh, peran aktif pemerintah juga sudah mulai masif dan juga influencer-influencer baik yang menyuarakan banyak kasus-kasus nyata seperti yang tadi kamu ya bilang, sampai ada yang percobaan bunuh diri, sampai bunuh diri pun sudah banyak gitu. Jadi harusnya ini bisa menjadi referensi kita, referensi orang yang baru akan mencoba-coba judi online ini, bisa jadi referensi yang sangat baik lah gitu. Jadi dia nggak terjun dalam ketidaktahuan lagi gitu sih, kamu ya. Karena itu sangat destruktif banget ini yang namanya judi online, terutama slot ya.
slot, permainan slot mesin itu dia sangat destruktif. Dari sekian banyak eh, jenis permainan judi yang pernah saya cobain ya Mbak ya. Judi bola, judi apa, kartu. Tapi slot itu yang paling destruktif gitu. Nah mungkin nanti nih bisa jadi pertanyaan juga nih teman-teman. Kira-kira apa sih, kenapa kok bisa em, kalau dari cerita saya itu saya habis itu sekitar ada 3 miliaran kurang lebih, ada 2 mobil saya jual. Nah itu kenapa bisa sedestruktif itu? Nah itu karena yang namanya slot itu. Mungkin nanti sambil berjalan diskusi kita nanti eh, takut lompat-lompat, silakan kamu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu. Nah, teman-teman Sohib, ini udah ada 114 orang ya di Zoom ini. Kita semakin antusias nih sepertinya ya setelah mendengar penjelasan-penjelasan singkat dari Pak Doni, dari sisi pemerintahnya, dan juga dari Pak Mas Bayu, dari sebagai sisi penyintas judo. Dan kita jadi setelah mendengar tadi jawaban dari Pak Doni dan Mas Bayu, kita tahu ya bahwa peran aktif pemerintah dan juga kesadaran masyarakat itu diperlukan untuk menjadi salah satu cara mengatasi judi online. Tapi sebelum kita masuk sampai sana, saya juga mau bertanya dulu nih ke Pak Doni dan Mas Bayu. Seperti data yang tadi aku sebutkan sebelumnya, dampak-dampak dari judi online, bahwa banyak kasus kecanduan judi online ini terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Nah, sebagai pihak yang terlibat langsung di isu-isu tersebut nih, apa pendapat Pak Doni dan Mas Bayu terhadap kondisi tersebut, kondisi realita di lapangan tersebut? Mungkin dari Pak Doni dulu. Iya, eh, saya sebenarnya di satu eh, di satu sisi itu saya gimana ya, bangga juga dengan Mas Bayu gitu, karena pertama eh, mesti berjuang gitu ya. Namanya namanya kecanduan itu apapun itu kan cara lepasnya susah gitu. Nah, kita perlu nih belajar banget dari Mas Bayu. Eh, saya dulu pernah kecanduan internet. Jadi lebih ringan lah ya, nggak sampai jual mobil tuh. Aduh, kalau saya jual mobil Mas Bayu, aduh, udah repot ya itu. Dulu saya kecanduan internet zaman saya masih kuliah itu tahun 2009 tahun 2000-an begitu, kecanduan internet. Jadi saya cuma tidur 3 jam online lagi. Zaman dulu tuh zamannya MIRC lah, chatting begitu ya. Nah, zaman chatting itu hidup saya itu di situ. Hidup saya di situ, saya jadi OP, apa super operator lah kok zaman dulu itu gitu. Saya punya teman-teman saya di situ, hidup saya di situ, pacaran saya ya di situ segala macam. Jadi saya cuma tidur 3 jam. Zaman dulu internet tuh masih masih pakai Telkom dial lah. Saya lupa atau Comnet Instan atau apa dulu, masih lupa pakai dial. Jadi telepon tuh melonjak bisa 2 3 juta sebulan. Sekarang kan internet unlimited udah murah. Nah, canduannya tuh sedemikian parahnya. Jadi saya nggak makan, nggak mandi segala macam. Jadi ini aspek kecanduannya saya coba angkat dulu ya. Di situ yang bisa dilakukan adalah harus ada intervensi. Jadi saya nggak bisa itu kemudian ya udah deh saya berhenti gitu pelan-pelan gitu kayak orang kecanduan rokok, oh pelan-pelan deh kurangi dari 10 jadi 8 jadi 7 batang gitu, nggak bisa, itu harus drastis. Jadi kenapa waktu saya kecanduan itu dan non internet ya, makanya dilakukan oleh orang tua saya melakukan intervensi, dan waktu itu saya marah betul, tapi kemudian saya mensyukuri nikmat itu adalah dengan diputus kabel telepon. Dia nggak bisa dial up saya kabel telepon diputus, uang saku saya dihentikan. Jadi saya benar-benar sakau. Wow, itu sakau banget ya internet ya. Tapi kemudian butuh waktu 3 bulan itu luar biasa beratnya. Nah, saya nanti Mas Bayu mungkin bisa kalau judi online itu bisa bercerita. Nah, di situ kan saya memahami gitu. Apapun yang orang kecanduan, kecanduan judi, kecanduan pornografi, kecanduan obat-obatan dan segala macam, itu nggak boleh dimusuhin gitu sebenarnya. Nggak boleh dimusuhin. Eh, Kenapa kemudian kita spesifik ya? Kenapa orang jebak ke judi online? Nah, nanti Mas Bayu nanti bisa cerita lebih detail. Tapi betul sekali, zaman pandemi itu semua didorong online, ya, semua didorong online. Belajar lewat internet, ya kan? Cari dokter lewat internet, kerja lewat internet. Itu pandemi selama 2 tahun lebih itu, saya di KPCPN, Community Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kerjanya itu apa namanya memberikan publikasi, edukasi dan segala macam itu bareng Satgas ya. Satgas COVID waktu itu kalau kawan-kawan masih ingat itu.
urusannya masker segala macam, tapi juga semua didorong online. Nah, pada saat semua didorong online, ternyata kita Indonesia dan banyak negara sebenarnya nggak cuma Indonesia itu belum siap dengan literasi digitalnya. Artinya apa? Kita tuh belum siap gitu untuk memilah-milih mana yang positif, mana yang negatif. Kan masih terus edukasi terus ya. Tiba-tiba pandemi semua didorong online. Yang tadi nggak kenal sama slot, lihat iklan tipis-tipis apa ini? Dicoba. Yang tadi nggak lihat apa namanya pinjol ilegal tipis-tipis dicoba. Akhirnya apa? Sebenarnya memang pandemi itu membawa dampak yang positif di mana semua orang akhirnya terbiasa dengan internet, tapi dampak negatifnya tidak semua orang yang pakai internet itu paham bagaimana memilah-milih internet yang baik. Akhirnya apa? Banyak yang kejebak seperti pada saat itu Mas Bayu dan kawan-kawan yang lain ya yang judi online. Nah, sayangnya, nah, tadi seperti disampaikan Mas Bayu tadi, kok masih ada sampai sekarang ya. Jadi misalnya nanti kita kita bahas diskusinya ya. Ada nanti kalau diperlukan slide saya bisa pakai slide kalau mau diskusi aja nggak apa-apa. Jadi saya beberapa hari yang lalu saya pulang tuh biasanya kalau ke stasiun Jatinegara di situ suka ada abang-abang apa ojek online gitu standby atau saya juga pernah beberapa seminggu lalu saya cari makan di warung tenda gitu warung tenda lele celele lalu abangnya sambil masak dia taruh HP-nya saya tahu banget itu slot saya tanya saya pura-pura aja wah bang masih bisa nih main slot masih gitu oh bukannya pemerintah udah tutup gitu ya nanti kita diskusi juga nih memang kenapa kok pemerintah kok seolah-olah nggak efektif apa benar nggak efektif nanti kita lihat ya tapi masih bisa kok main slot saya tanya menang nggak ya sesekali menang tapi banyak kalahnya gitu nah sebenarnya gini yang saya lihat adalah balik lagi eh, ada kebutuhan itu nanti ada di slide saya jadi kenapa orang kemudian masuk ke judi online ya itu ada beberapa alasan ini ada surveinya sebenarnya ingin cepat kaya sebenarnya pengen dapat duit lah hiburan daripada stres gue main tapi mainnya kemudian nyerempet-nyerempet masuknya ke judi online atau melupakan masalah atau pengen bayar utang atau bosan kesepian dan lain-lainnya jadi itu ada surveinya yang ternyata dia melarikan diri atau pengen cari jalur cepat dan kemudian malah membentuk habit baru kebiasaan baru yang susah dilepaskan yaitu judi online dan judi online itu lingkaran setan satu CS-an gitu, satu satu pertemanan dengan pinjol ilegal. Butuh duit buat judi online, butuh modal buat naruh depo begitu, cari nggak ada duit, pinjol ilegal. Dapat duit, pinjol ilegal, taruh depo, kalah, pinjol ilegalnya nggak kebayar, berharap dari judi online, terus muter seperti itu. Ya kira-kira itulah Mbak yang terjadi Mbak. Baik, Pak Doni. Jadi, teman-teman, seperti apa yang sudah kita dengar ya tadi dari Pak Doni, jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa banyak dari warga kita itu masih main judi online adalah karena kita belum siap sama literasi digitalnya ya, Pak Doni. Dan ini sebenarnya gak cuma di Indonesia. Jadi ini adalah PR penting kita nih. Lalu, sekarang untuk pertanyaan buat Mas Bayu, bagaimana Mas dengan realita di lapangan? Apa mungkin Mas juga menemukan orang yang sama seperti Mas Bayu gitu? Mungkin bisa diceritakan ya, Mas? Ya, kalau realita di lapangan, saya yakin banyak banget orang seperti saya dan eh, mungkin lebih parah. Aduh, mati lampu lagi. Sorry, sorry. Mungkin saya matiin dulu videonya ya. Sorry. Suaranya Iya. masih kedengaran ya. Mungkin banyak banget orang yang satu apa satu nasib lah sama saya gitu. Hasil dari COVID kemarin gitu ya. Nah, kalau menurut saya nih yang tadi dibilang sama Bang Doni ini saya setuju nih. Jadi judul ini kan sebetulnya punya candu yang cukup unik ini.
Jadi dia nggak kayak candu-candu yang lain ya. Nggak kayak candu-candu yang lain. Jadi kalau misalnya gini Bang, kalau misalnya kita candu rokok ya kita kurangin ini. Tapi saya sendiri merasa saya ini nggak kecanduan judi Bang. Saya ini nggak kecanduan judi online. Karena kenapa? Saya dengan sadar merasa ini tidak enak. Logikanya buat apa saya merasa candu ke hal-hal yang tidak enak gitu. Tapi kenapa orang-orang yang bermain di lingkaran ini tuh kok main terus, main terus, main terus gitu? Karena dia kalah, Mbak. Karena dia kalah dan begitu dia kalah, dia tuh nggak ikhlas aja, nggak ikhlas aja. Dia main terus, dia main lagi. Begitu dia menang, sekalinya menang kurang. Kan yang lucu kayak gitu. Kalau menang kurang, kalau kalah dia deposit lagi. Itu pertama. Yang kedua, proses depositnya juga semudah itu. Orang nggak punya rekening bank. Anak-anak di bawah umur tinggal ke Alfamart atau tinggal ke tukang top up e-wallet, dia udah bisa main. Minimum deposit 10%, 10.000. Itu terbukti dari sekitar 2% ya dari 3, sekian juta. Itu sekitar 80.000 anak-anak di bawah umur bermain. Lalu yang berikutnya adalah eh, tadi mudahnya kita proses eh, mengakses mengakses websitenya. Jadi biarpun saya itu pertama kali main itu pas COVID, taruhlah itu 2019 atau 2020, sampai hari ini websitenya masih bisa saya akses. Malah yang ada teman-teman saya pun malah nambah websitenya gitu. Jadi menurut saya kalau di website kita tidak tidak efektif gitu, langkah mana nih yang sebenarnya paling efektif? Gitu. Kalau menurut saya, kalau menurut kita di lapangan ini ya, misalnya menurut orang apa pemain-pemain yang memang aktif bermain itu sebenarnya hanya dengan dipersulit aja proses kita deposit. Dipersulit proses depositnya, dibuat sulit atau dibuat lama lah gitu ya, bahasanya teknisnya entah bagaimana. Saya yakin itu sangat penurunan usernya itu bisa bisa 30% bisa lebih malah. Apalagi yang user-user receh di bawah 100.000 gitu. Karena saya kalau misalnya, karena saya kemarin bermain dengan deposit 1 juta, 10 juta. Kalau dia ada permasalahan di proses depositnya, itu kan saya udah nggak mungkin berani lagi taruh uang saya gitu. Jadi proses depositnya aja dipersulit. Itu menurut saya. Nah, kalau selama websitenya masih bisa diakses dan proses depositnya masih semudah ini ya akan terus bertambah, akan terus bertambah. Bahkan ini hanya masih efek awal lah dari domino yang sangat luar biasa nanti ke depannya gitu. Terus proses untuk berhentinya itu juga benar-benar butuh dukungan dari keluarga atau orang terdekat ya. Karena kita kan pasti menutup diri nih gitu. Kita menutup diri, eh, orang lain udah mau bantu pun kadang kita menutup diri gitu. Jelas-jelas orang udah mau ngasih bantuan kita, kita pasti menutup diri gitu. Nah, kita juga butuh adanya controlling dari pihak keluarga. Kalau kita udah terlanjur ya, udah tercebur gitu, uang yang kita keluarkan juga sudah besar. Nah, kita harus adanya controlling. Apalagi, nah ini buat teman-teman nih, teman-teman Sohib nih udah ada 100 lebih nih saya lihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman harus sadar nih, saat ini judi online ini sudah jadi musuh bersama. Pemerintah sudah menstatement bahwa judi online ini musuh kita. Jadi kita jangan perlu malu lagi lah. Gitu. Kadang-kadang kan orang Indonesia ini kan malunya nih luar biasa ya. Jadi dia kalau kalah diam-diam aja, menang baru berkoar gitu. Nah, itu yang harus dihilangkan juga. Itu harus kita sifat yang apa yang harus kita sadari penuh. Kayak contohnya itu sisternya Judol ini kan pinjol yang Abang Doni bilang tadi, pinjol. Kemarin saat pinjol kita malu, akhirnya banyak kejadian-kejadian bunuh diri lah,
kriminal itulah. Tapi begitu pemerintah nge-state judi online pinjol itu musuh kita, debt kolektornya malah digebukin, debt kolektornya malah dicari, malah penyebaran datanya malah masyarakat ikut bantu gitu. Nah, ini salah satu poin penting juga buat masyarakat dan buat partisipan yang ada di sini, terutama kalau sudah terjerat judi online apapun atau temennya gitu ya, itu jangan malu lagi. Karena ini udah musuh bersama. Pemerintah udah ngeset sampai dibuat satgas itu udah keseriusan tingkat tinggi itu dari pemerintah kita. Jadi ini udah musuh bersama, jangan malu. Karena kalau malu yang ada kita hancur sendiri gitu. Mendingan kita lawan rame-rame. Itu menurut saya yang di masyarakat saat ini seperti itu, Kang ya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi seperti itu ya teman-teman Sohib. Dan aku pikir selama ini orang yang main judi online itu karena kecanduan Mas. Tapi mungkin karena ada dari pengaruh dari segi ego ya. Karena kalau merasa kalah nggak ikhlas gitu ya Mas ya. Betul. Saya kalau mau ada yang, aduh gantiin deh duit gua udah ada, ih takut gitu ya. Takut ya, udah. Oh, ternyata merasakan juga ya Mas ya. Iya, iya Mas. Nah, baik. Kita lanjut ya sekarang ke Pak Doni. Jadi gini Pak Doni, kalau dari sudut pandang pemerintah nih, supaya kita bisa lebih tercerahkan lagi nih Pak. Kalau dari sisi Bapak, khususnya dari si berkreasi sendiri, realitanya buat judi online itu cukup bias, Pak. Apakah judul ini termasuk penipuan online atau termasuk kejahatan online, Pak? Atau malah ada klasifikasi tersendiri untuk judi online ini? Karena saya beberapa kali juga menemukan ada iklan judi online itu nge-branding dirinya sebagai game gitu, Pak. Ya, jadi hmm, judi itu saya saya tidak akan masuk ke isu agama ya. Dosa nggak dosa itu saya nggak mau masuk situ. Secara hukum ya, secara hukum judi itu dilarang, ada undang-undangnya. Tapi kita mesti ingat sejarahnya dulu. Jadi saya tidak akan bilang ini positif negatif, tapi secara hukum itu dilarang. Saya nggak akan bilang ini halal haram ya, karena itu sudah jelas aturannya. Secara agama segala macam. Saya nggak masuk situ. Teman saya ingatkan begini, eh, ada bagian dari kultur budaya kita yang memang rentan dianggap sebagai judi. Contohnya olahraga, orang sering bilang olahraga sabung ayam. Di beberapa kebudayaan kita, sabung ayam itu apa namanya hiburan gitu. Nah, sabung ayam itu kan juga biasanya kerap dengan judian, gitu ya. Itu satu. Kemudian kita dulu kenal, memang nggak ada itu apa Indonesia emang nggak pernah ada judi. Nah, dulu zaman di Jakarta dulu, zaman gubernurnya Ali Sadikin, ya teman-teman bisa googling ini, kan belum lahir lah teman-teman, atau mungkin malah bapak ibunya belum pacaran kali. Itu zaman Ali Sadikin itu eh, judi dibolehkan, tetapi dikasih tempat yang khusus, yang boleh masuk itu khusus, yang jelas punya duit gitu ya. Yang sekarang kan yang terjadi adalah online itu memungkinkan, seperti kata Mas Bayu tadi, modal 10.000 aja. Udah bisa judi ini anak-anak nih, ya kan gitu. Nah dulu judi dibolehkan di Jakarta. Dan duitnya dikumpulin oleh gubernur pada saat itu untuk kemudian membangun Jakarta. Jadi Jakarta itu dulu yang kita nikmati sekarang, dulu pondasinya dibangun dari duit judi. Sekali lagi saya nggak bilang ini boleh apa nggak boleh, saya cuma kasih tahu sejarah. Oke. Terus dulu ada namanya SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Nah, boleh di googling tuh SDSB atau Porkas dulu. Nah, saya termasuk dulu beli Porkas itu, Mas Bayu tuh. Jadi itu belinya di warung-warung, warung-warung pinggir jalan, ya, tukang toko-toko kelontong itu. Saya setiap hari apa saya lupa, itu saya beli Porkas, ya, SDSB begitu, tebak nomor. Jadi ada 4 nomor, saya tebak misalnya 42, 43 gitu. Terus besok diumumin, yang keluar angkanya adalah 1243. Nah, saya dapat 43-nya tuh, saya dapat duit. Itu legal. Waktu itu zaman itu legal. Artinya dan itu harganya juga apa namanya
jangkau lah gitu. Duitnya dipakai di apa? Duitnya dipakai waktu itu untuk pembangunan olahraga. Makanya waktu itu adalah untuk membangun olahraga Indonesia. Salah satu duitnya adalah dari kupon Porkas atau kupon SDSB. Eh, jadi yang mau saya katakan adalah judi itu adalah perjalanan panjang yang mengiringi bangsa Indonesia. Bahkan kalau kita ingat, nggak tahu nih kawan-kawan suka baca nggak sih dulu Mahabharata, Pandawa lawan Kurawa, mungkin pernah tahu ya, pernah dengar Pandawa lawan Kurawa ya. Itu ada di kitab Mahabharata yang suka baca-baca wayak. Itu dijelaskan dulu kenapa Pandawa sama Kurawa sampai perang. Salah satu penyebabnya adalah si Pandawa kalah main judi koprok. Judi koprok tuh apa ya? Judi yang pakai dadu terus dipakai ada koproknya, ada tutupnya gitu kayak pakai batok kelapa gitu. Itu ada riwayatnya, ada apa namanya? Ada kitabnya, ada Mahabharata itu waktu itu. Jadi waktu itu kena tipu tuh si Pandawa sama si Kurawa. Kurawanya culas. Akhirnya kalah lah si Pandawa, kemudian diusir dan perang. Nah, itu jadi perang ya, istilahnya dulu Kurusetra. Nah, mau saya sampaikan apa? Judi itu adalah bagian dari sejarah panjang umat manusia, ya. Bahkan di Indonesia judi itu menjadi bagian dari apa namanya catatan sejarah kita lah. Nah, yang kemudian menjadi tantangan adalah begitu masuk era digital, kemudahan-kemudahan berjudi ini menjadi tidak mudah dikontrol. Apakah pemerintah sudah memblokir? Banyak yang sudah diblokir, ya. Ini kalau data per bulan apa nih per bulan Juni ya, Juni 2024 ini sudah 2,1 juta situs judi online diblokir. Diblokirin semua. Pertanyaannya, kok masih ada yang bisa main judi online? Karena saya juga melakukan judi online. Karena ini namanya teknologi digital. Itu kayak air. Dipencet sana, keluarnya sebelah kiri. Tutup yang kiri, keluarnya sebelah kanan. Kita bertempur setiap hari mengatasi judi online. Itu nggak boleh putus asa betul, tapi setengah mati. Nah, contoh teman-teman buka main Instagram, main nonton YouTube, ya, nonton mungkin TikTok segala macam. Itu suka ada sisipan-sisipan iklan slot poker atau apapun namanya. Gila itu. Bisa nggak ditutupin? Secara teknis bisa, secara teknis. Tapi mantengin setiap konten satu orang, satu akun ada 1.000 konten dikali berapa juta orang. Tiba-tiba saya sering tuh muncul gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu nih ada data yang menarik nih saya kolek ya. Jadi eh apa namanya? Ini ada media sosial yang paling sering terpapar iklan judi online. Ini data dari November 2023. Itu Instagram, kemudian Facebook kedua, lalu YouTube tuh sama itu persentasenya. Berapa banyak orang yang ini menemukan judi-judi online? Itu judi slot. Itu paling sering muncul iklannya. Judi domino, poker online, seperti itu. Lalu responden ditanya, berapa sering kamu melihat judi online? Setiap mengakses internet itu muncul iklannya. Loh, memang nggak bisa ini ditanggulangi iklannya. Iklannya itu nempel. Teman-teman pasti paham deh yang saya maksud. Kita lagi nonton bola, potongan bola, video clips lucu, video clips bola, video clips apapun, muncul kecil, poker gitu. Apa gitu. Lalu kita cari, ada, kebuka. Jadi, solusinya apa? Solusi teknis tetap perlu dilakukan. Tetapi, balik lagi, ini harus preventif dari awal. Kenapa? Begitu orang kenal judi online, dia nyoba, berarti dia sudah masuk. Kalau sudah masuk, itu nanti bisa kebablasan. Yang bisa dicegah adalah jangan sampai masuk. Nah, jadi spirit-spirit semangat-semangat dari yang Mas Bayu ini nih diteruskan. Tahu nggak? Gue kehilangan 2 mobil, guys. Gitu. Coba kalau ini gue masukin jadiin Bitcoin gitu ya. Sekarang lagi naik lagi Bitcoin. Mas, sudah berapa sekarang? Misalnya.
atau buat modal. Jadi itu sih Mbak, ini kondisinya eh, nggak mudah. Kita nggak boleh putus asa, tapi harus diakui bahwa judi online, judi itu tidak mudah karena bagian dari sejarah panjang umat manusia. Ditambah online yang memungkinkan modal 10.000, ya, uang uang sekarang uang makan makan berapa rencananya? 7.500 ya. Saya nggak ngerti 7.500 dapat apa ya. Enggak, 7.500 dia 2 kali aja nggak makan siang bisa tuh buat depo. Kira-kira gitu Pak. Oke, teman-teman. Jadi ternyata selain aspek internal ya yang mempengaruhi kita untuk main judi online, ternyata aspek budaya kita juga berpengaruh ya tadi terhadap kesuburan judi online di antara masyarakat begitu. Nah, kalau dari perspektif Mas Bayu sebagai penyintas, apakah saat bermain slot atau permainan judi lainnya menyadari juga bahwa ini ternyata penipuan seperti itu Mas atau scam? Ya, ini menarik juga nih yang tadi Bang Doni sejarah tentang judi itu memang apa bagian lah dari umat manusia, sejarah umat manusia itu eh, saya jadi kepikiran nih. Jadi tadi saya sempat baca ya di chat kayak kenapa orang bisa kecanduan apa segala macam di judi online ini terutama itu saya melihat ini judi online ini dibuat nggak asal-asalan pertama. Kenapa? Karena dari visual dan audio yang kita rasakan aja, itu udah bisa membuat kita candu. Kayak saya nih, Mbak. Saya pas awal-awal mau berhenti, saya merem, tapi saya dengar suaranya aja, itu hasratnya tuh keluar lagi gitu kan. Itu baru dengar suaranya tuh, suara-suara petirnya lah, atau suara-suara permainan-permainannya, mahjongnya apa, oh, itu recall terus. Malah experience ini nggak saya dapat saat ketika saya bermain di kasino beneran, Mbak. Kalau di kasino beneran, saya dapat pleasure-nya itu dikasih minum, dikasih makan, tempatnya adem, ya kan? Nah ini kan kalau online kan kita main di gubuk, gerah-gerahan juga bisa gitu. Tapi pleasure-nya itu dari mana? Dari musiknya, terus dari visual yang kita dapat gitu. Nah malah saya curiga juga nih Bang Doni, jangan-jangan judi online atau slot ini dibuat emang khusus buat orang Indonesia gitu. Dengan melihat data-data yang Bang Doni dan kamu ya sajikan tadi, pasti timpang dengan nomor duanya. Negara nomor duanya siapa? Sebutlah. Pasti timpangnya jauh. Dari sisi user, sisi traffic, sisi transaksi, itu pasti timpang. Saya yakin banget. Netizen, user online Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi saya berpikir apakah ini dibuat untuk Indonesia dengan case study pinjol. Case study pinjol, karena judi online-nya ini nih berkembang loh. Dulu kita belum bisa pakai QRIS atau virtual account, masih transfer. Makin ke sini dia bisa QRIS, lama-lama bisa virtual account yang bisa real time sekali refresh, deposit masuk. Itu kan berkembang. Mulai dari sistem referralnya, mulai dari tadi Bang Doni mention gimana cara dia memasarkannya, muncul jadi framing-framing di atas konten. Itu di atas konten nggak bisa dibaca dengan sistem teks gitu. Nah, itu bentuk perkembangan dari judi online yang Bang Doni bilang seperti air tadi gitu. Nah, yang kedua tadi saya juga baca dari eh, komen dari teman-teman nih masih malu-malu nih, nanyanya ini teman saya nih gimana? Mungkin dia sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau nge-touch orang yang sudah terlanjur masuk ke judi online ini, ada dua perspektif. Perspektif dari pemainnya, memang nih pemain ini saya baperan nih. Saya baperan. Sedikit ngambek saya dulu. Saya baperan. Nah, yang berarti caranya gimana? Harus ada controlling nih. Dari pacar kalian kah? Dari sohib kalian? Atau dari orang tua kalian? Atau kalian sendiri ngeliat teman kalian kayak gitu? Kalian kontrolnya yang halus. Misalnya nih, Bayu, makan yuk keluar. Saya kan pasti jawab, aduh, nggak deh, nggak punya duit gua di rumah aja. Nah, nanyanya jangan kayak gitu. Nanyanya, baik, keluar yuk, gua traktir deh. Gitu kan. Karena
gue udah si Bayu ini udah pasti nggak punya duit gitu kan. Jadi udahlah diajak ditraktir keluar nih, diajak makan 2 jam aja itu udah menyelamatkan pemain. Gak main 2 jam itu udah lumayan banget itu, karena 2 jam itu kita bisa habis banyak. Nah itu banyak, salah satu caranya lah biar orang-orang yang eh, main ini udah hancur nggak makin hancur lah, nggak nyampe jual barang, nggak nyampe apa. Kalaupun sudah jual barang ya kita harus pendekatannya dengan pengertian tadi, jangan di blaming gitu. Nah kalau menurut saya sih, eh, dari sisi eh, si judi online-nya dia terus berkembang, sementara dari kitanya juga kita jangan sampai kalah nih, kita juga harus punya aksi-aksi nyata nih gitu untuk menolong teman-teman kita ataupun menolong diri kita sendiri. Nah, ini jadi pelajaran nih ya buat kita nih. Gimana caranya untuk menyikapi dan mengajak nih teman-teman kita yang bermain judi online gitu ya, ke arah yang lebih baik gitu. Itu tadi tips dari Mas Bayu itu. Lalu selanjutnya, Mas dan Pak, dampak dari kecanduan judul ini kalau kita lihat di berita itu sangat mengerikan ya Mas dan Pak dampaknya. Ibaratnya contohnya ada salah satu kasus bunuh diri karena judi online di Semarang. Kemudian ada juga kasus di Tangerang Selatan di mana pelakunya itu tewas gantung diri di sebuah saung karena terjerat hutang hingga puluhan juta akibat kalah main judi online. Nah, dari kasus-kasus tersebut sebenarnya apa sih faktor penyebab kasus judi online di masyarakat Indonesia marak terjadi gitu? Dan bagaimana masyarakat kita bisa tertarik dengan judi online? Mungkin dari Pak Doni dulu. Ini kan sebenarnya tadi eh, ini hasil survei ya. Hasil survei itu dia katakan mengapa orang bisa eh, kenal dengan judi online, kemudian terjebak ya. Pertama tuh ingin dapat duit, ingin cepet, ingin dapat uang cepat lah, gitu. Ingin dapat uang cepat. Salah nggak sih pengen dapat uang cepat di internet? Salah, boleh-boleh aja. Tetapi high risk gitu ya, biasanya high high profit, high 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 risk juga. Kita pengen cepet dapat duit, kemudian ya salah-salah kena investasi bodong, ya kan? Kita pengen dapat duit cepet, jadi pengen dapat banyak, dapat cepet, ya banyak, pengen cepet, itu kadang-kadang ujung-ujungnya adalah berbahaya. Kalau kita pengen dapat banyak tapi nggak cepet, itu bagus. Kita pengen dapat cepet tapi nggak banyak, itu juga masih oke. Tapi kita pengen, ya balik lagi diri kita pengen dapat cepet, dapat banyak, itu biasanya, tidak semua, biasanya itu beresiko tinggi. Nggak ingin dapat duit banyak atau sekedar hiburan. Aku coba-coba nih aplikasi, oh lucu nih aplikasinya muncul iklan sana sini, saya coba install gitu. Oh, pertama main kartu gitu. Saya pernah nyoba juga. Oh, ternyata kayak main kartu ternyata. Tapi kalau mau update, upgrade atau pingin ini, saya masukin apa beli koin segala macam. Nanti koin loh. Oh, ternyata ujung-ujungnya judi. Atau ya sekedar nyoba-nyoba doang. Hati-hati begitu nyoba-nyoba itu. Nah, jadi itu yang pertama adalah adanya kemudahan seperti yang sampaikan Mas Bayu tadi. Adanya kemudahan ya. Kalau dulu judi itu harus eh, apa namanya ribet begitu ya, harus datang ke tempat satu-satu tempat, harus sembunyi-sembunyi segala macam. Sekarang di handphone kita itu kita bisa ya, tapi jangan dicoba ya. Sekali lagi teman-teman jangan sekali-sekali nyoba karena sekali coba itu akan keblasok itu istilahnya. Jadi pertama itu karena ada kemudahan. Secara teknologi itu memudahkan. Depo juga angka coba depo misalnya minimal 500.000, mungkin juga ya tetap banyak yang juga judi, tapi nggak kemudian menyeret orang-orang yang ekonomi apa ekonomi kelas menengah ke bawah tuh terjebak. Ini data dari Menko Polhukam ya di Juni 2024. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu bahwa anak-anak usia 10 di bawah 10 tahun, anak-anak SD segala macam itu tuh udah apa namanya sudah main judi gitu. Udah kena jebak judi. Kenapa? Karena untuk depo apa naruh duit begitu
kelas-kelas menengah ke bawah itu yang rata mayoritas itu modalnya cuma 10.000 sampai 100.000. Coba bayangin misalnya minimal 1 juta gitu. Nah, tentu kan beda lagi, bukan berarti kemudian kita bikin yang 1 juta gitu. Enggak, ini cuma kasih contoh aja, gambaran. Teknologinya memudahkan, depo duitnya juga mudah, iklannya ada di mana-mana dan di- disisipkan kemana-mana, ya. Internet juga semakin murah. Jadi saya agak ngeri-ngeri sedap sebenarnya pada saat Starlink itu sekarang sudah ada di Indonesia. Berarti apa? Istilahnya ini membuka kotak Pandora. Kalau teman-teman istilah tahu kotak Pandora itu kotak yang bagus. Kita pikir begitu dibuka keluarnya adalah hadiah-hadiah yang menarik, tapi begitu dibuka isinya ular atau sesuatu yang berbahaya atau penyakit gitu ya. Istilahnya itu kotak Pandora. Jadi kita taruh internet di mana-mana, ada Starlink di mana-mana. Nanti orang-orang desa, orang-orang di pelosok, nggak usah desa pelosok, di kota juga ya, ada akses internet. Kalau di kota kan mungkin mereka lebih banyak mendapatkan edukasi, jadi bisa punya pilihan berpikir. Tapi begitu itu masuk ke desa-desa yang kemana kita belum bikin edukasi literasi digital di situ, belum ngasih pemahaman di situ. Lalu mereka ada akses internet, begitu mereka buka, mereka nonton Instagram, konten, tiba-tiba ada iklan muncul, ya iklan sisipan begitu. Dia cobain, bayangkan judi online itu merambah sampai ke desa-desa yang dulu mau judi gitu, mau online maupun nggak online. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kalau ditanya mengapa di Indonesia itu bisa terjadi, ya pertama itu tadi, jangan salahkan teknologi, tapi memang teknologi memudahkan dua sisi mata uang. Tapi di situ ada depo yang murah juga. Kita perlu bareng-bareng literasi digital juga. Dan yang menjadi unsur yang paling penting adalah karena orang butuh duit cepat. Ini hidup lagi susah, cari pekerjaan nggak mudah. Nah, ini adalah faktor yang perlu dipikirkan bersama. Nggak ada solusi instan. Karena apa? Saya butuh, keluarga saya sakit. Saya butuh untuk cari modal usaha. Saya butuh untuk kehidupan saya sehari-hari. Pilihannya adalah apa yang saya pegang di gadget saya. Apakah saya mau kena kepinjol ilegal karena saya butuh uang cepat, atau saya berharap pada judi online. Sama aja dua-duanya saling terkait. Jadi ini multidimensi, tidak bisa kemudian hanya minta pemerintah aja yang bantuin, nggak bisa hanya platform online saja yang batasin, nggak bisa cuma akademisi atau masyarakat sipil, ini perlu kerja bareng. Gitu, Mbak. Oke, Pak Doni. Jadi, teman-teman, faktor penyebab kasus judi online ini marak itu karena faktor multidimensi ya, seperti tadi yang Pak Doni bilang. Ada faktor internal dan juga dari eksternal kita gitu. Nah, untuk faktor internal sendiri itu ada dua penyebab ternyata teman-teman. Bisa jadi emang kitanya yang pengen cari hiburan aja, ataupun banyaknya itu karena kita emang pengen cari uang dengan cepat gitu. Untuk faktor eksternal sendiri tadi mungkin karena ada kemudahan akses, tapi juga ada juga kemudahan syarat-syarat untuk depo dan juga internet semakin murah dan lain sebagainya. Lalu sekarang untuk pengalaman dari Mas Bayu nih Mas, saya ingin tanyakan. Tadi sudah di-mention sih, cuma mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mas. Kerugian apa saja yang Mas pernah alami? Selain finansial juga boleh disebutkan gitu Mas. Dan pertanyaannya, apakah kerugian ini menjadi turning point dari Mas Bayu gitu hingga saat ini? Nah, ya jadi di pengalaman saya kemarin, Kama ya, eh, itu semuanya tuh terjadi begitu cepat ya. Begitu saya tahu apa atau begitu saya sudah memastikan bahwa wah ini proses transaksinya lancar gitu ya. Akhirnya saya berani memasukkan uang saya. Itu kita main dalam waktu saya pernah ada pengalaman jam 4 pagi itu saya menang let's say misalnya 50 juta. Tapi jam 8 pagi selang 4 jam saya bisa punya utang 80 juta gitu. Nah, itu pola-pola pikir atau saat menang pun juga kita nggak punya kuasa atas uang yang kita menangkan saat itu. Itu malah kalaupun menang, saya pernah menang Nmax misalnya, saya beli Nmax nih, wah menang nih cerita ke teman-teman, wah menang nih Nmax, tapi saya nggak sadar modalnya itu Camry gitu misalnya. Nah itu kan eh, hal-hal yang cukup unik ya, yang seperti itu saya rasa gitu. Nah
Saya pernah itu bermain dalam satu kali penarikan uang itu, misalnya saya menang 300 juta. Itu saya pernah menang 300 juta dan itu masuk rekening gitu. Masuk rekening, tapi saya cuma beli handphone sama beli laptop, sisanya saya masukin lagi. Besokannya itu handphone sama laptop juga udah saya gade lagi atau jual murah. Mas Bayunya ini ya teman-teman, agak nge-lag ini ya. Kita tunggu sebentar teman-teman. Blokir sama judi online. Wah, boleh nih bongkar-bongkar rahasia nih guys. Gitu. Tapi menarik ya Mbak ya. Maksudnya saya sambil nunggu Mas Bayu balik lagi. Iya, Kita kadang-kadang merasa, dan itu kan banyak banyak kaki saya tuh banyak yang barusan diceritain. Kita menang 10.000 itu senang banget dan kita udah merasa menang. Padahal kita modal kalahnya 100.000 gitu. Kita memang nggak susah ya untuk mengakui bahwa kita kalah karena kita udah masih menang-menang tipis. Nah, kalau teman-teman nanti boleh ya, ini saya mau kasih tahu. Ini ada alamat nih. Misalnya mau nanya, oke saya mau bikin edukasi tentang apa namanya stop judi online seperti apa. Ini saya ketikkan di sini. Itu HTTP itu tinggal diklik aja sama kawan-kawan. Eh, sama aja alamatnya. Stop judol atau s.id jaga duit itu silakan diklik. Itu kami sudah buatkan satu microsite informasi tentang apa itu judol, bagaimana pencegahannya, ya. Kemudian ada video-video lucu di situ untuk edukasi. Jadi teman teman-teman yang punya sahabat, saudara, keluarga yang lagi kejebak judol atau lagi pengen coba judol, itu baca dulu deh. Di situ ada tipsnya, ada video-video lucunya yang bisa dikirim. Itu sebenarnya kita pada saat ingin menasehati orang lain, jangan pakai bahasa-bahasa yang terlalu galak gitu. Apain lu? Miskin lo nggak gitu. Karena orang butuh duit. Gitu. Nah, coba ya teman-teman itu diklik aja stop dudol atau SOTD jaga duit. Nah, itu ada tuh nanti teman-teman bisa lihat di bagian bawah bisa diklik ada konten-konten apa buat cara atasi kecanduan. Kalau misalnya perlu pelayanan kesehatan mental juga ada di situ. Ada video lucu nih hasutan Dewa Zeus ya, kayak gitu-gitu tuh ada video-video lucu untuk edukasi termasuk untuk mencegah supaya nggak kena pinjol ilegal gitu kira-kira. baik, terima kasih Pak Doni. Teman-teman, ini ada website yang sangat bermanfaat ya buat kita jika kita pengen ngedukasi nih teman-teman kita yang mau mulai atau lagi kejebak pinjol gitu. Tadi udah bisa dibaca ya di komentar teman-teman. Ini Mas Bayunya sudah kembali. Iya, sorry. Tadi habis ke restart filternya gara-gara mati lampu tadi. Ini udah aman, udah aman. Sorry. Oke, Mas Bayu. Mungkin Gimana ini nih? ya Mas, tadi bisa dijelaskan lagi selain kerugian-kerugian finansial ataupun non finansial, apakah kerugian ini juga jadi turning point dari Mas Bayu atau apa sih yang akhirnya membuat Mas Bayu itu ada di titik sekarang? Sadarkan gitu Mas mungkin. Oke. Eh, ini semoga teman-teman nggak seperti saya ya. Saya karena telat tersadarkan. Karena tadi saya yang bilang betapa pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar dan terutama dari pemerintah tadi yang menstate bahwa ini memang musuh kita bersama. Nah, waktu itu tuh saya belum dapat itu. Jadi saya baru sadar itu saat saya sudah tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya bersahabat sekali dengan yang namanya pegadaian di situ. Saya gade semuanya apa segala macam. Saya tidak punya apa-apa. Nah, di situ cara yang paling utama untuk diri saya sendiri itu udah pasti yang pertama ikhlas ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua akhirnya saya memberanikan diri untuk ngobrol. Nah, secara nggak langsung dengan saya menyuara kayak seperti ini nih, dengan saya menyuarakan, ayo kita lawan judi online, ini menguatkan saya juga untuk nggak kembali ke sana gitu. Karena saya ini
saya ngerasa saya ini cuman pulih tapi bukan sembuh gitu. Karena mungkin ya kayak misalnya judi-judi yang kasat mata seperti Bang Doni tadi jelaskan gitu ya, yang kita nggak menyadari itu judi, tapi ternyata itu permainan judi gitu. Saya masih mainkan kadang-kadang. Nah, makanya proses-proses yang diambil ini kita kan nggak bisa sendirian ya. Mulai dari pemerintah, mulai dari orang-orang terdekat dan kita sendiri gitu. Kalau saya ikhlas itu kunci paling pertama karena sampai kalau dibilang bangkit secara finansial teman-teman, sampai hari ini saya belum ada di titik 5 tahun lalu pun saya nggak ada apa-apanya hari ini gitu. Tapi secara mental itu saya benar-benar jauh lebih baik gitu. Saya lebih confident. Dulu mau bicara seperti ini, misalnya tatap muka bicara dengan Bang Doni, dengan Kamoya, dengan keluarga, dengan teman-teman itu saya nggak punya nggak punya keberanian, nggak punya rasa percaya diri. Pokoknya saya ngerasa jadi orang lain lah gitu. Tapi begitu sekarang saya berkaca, oh nggak apa-apa nggak punya duit, tapi gue sehat gitu. Tapi gue bisa ketemu sama orang lain, gue bisa ngobrol sama orang lain, gue bisa punya pola pikir yang lain gitu. Dulu kalau masih ada 1 juta, ya udah kita spin lagi. Pola pikirnya kayak gitu. Sekarang kan kita punya 1 juta, kita bisa traktir teman, bisa beli pulsa, bisa beli baju. Nah, kadang itu kan kita lupa kalau uang itu besar gitu. Kadang itu kita cuma terjebak di apa yang tadi saya bilang kita nggak punya kuasa akan uang kita karena di uang itu jadi cuma hanya angka-angka gitu. Saat uang hanya jadi angka-angka, uang udah nggak ada nilainya lagi. Seberapapun angka atau uang yang lu milikin, ada angka yang lebih besar lagi gitu. Jadi eh, kita harus sadari lah itu tuh duit gitu. Apalagi yang main judi online ini pasti tahu lah 1 kali pencet itu bisa kok 1 juta. Dalam 10 detik bisa kok habis 20 juta kalau 20-20-nya kosong. Coba kalian bayangin tuh, 20 juta kalau dibagi berapa Bang Doni tadi? 7.500 uang makan per hari itu bisa bisa berapa orang itu yang makan gitu. Nah, itu kita harus sadarin dulu itu tuh duit itu bukan angka gitu. Nah, sekarang pas saya sehat saya baru sadarin itu duit lah, bukan angka gitu karena saya udah ngerasain yang namanya dikejar debt collector. Kita galbay itu juga udah, tapi kita selesaiin satu-satu. Makanya saya sampai hari ini eh, apa dampak yang saya rasakan pun masih sangat luar biasa gitu secara finansial, secara pekerjaan apalagi. Apa yang saya kerjain 5 tahun lalu tuh hancur udah semuanya. Jadi sekarang saya benar-benar mulai dari nol. Bisnisnya pun saya pivot, saya benar-benar baru semuanya. Karena eh, rekan-rekan bisnis saya pun juga udah kabur dong gitu. Nggak ya 1-2 orang masih ada, cuman yang lainnya kan pasti kabur gitu. Saya nggak, yang tadinya saya berbisnis itu saya di trading tembakau sama periklanan tadi. Nah itu ya sekarang kalau trading tembakau berapa banyak sih supplier tembakau di Indonesia, di Jawa Timur tuh terutama di Jember. Udah begitu nama kita jelek, out. Saya harus ganti bisnis lain. Nah itu apalagi kalau kalian masih muda-muda, teman-teman masih muda-muda itu sangat penting ngejaga lingkaran bisnis kalian itu. Nah, saya kecolongan di situ. Jadi saya kayak anak baru lulus kuliah lagi tuh kemarin tuh Bang. Gitu. Nah, cuman itulah perjalanan hidup yang harus saya terima. Bahkan kalau ini saya juga bisa mention, saya juga sempat bercerai juga. Saya divorce juga, saya ada anak satu, masih SD. Ya udah itu saya jalanin aja semuanya. Mau gimana lagi. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti dari Sohib ini saya diundang berbicara ini menguatkan kita juga loh. Ini sebenarnya undangan-undangan seperti ini salah satu statement saya berhenti juga sebetulnya nih. Saya lihat-lihat gitu. Jadi memang tatap muka seperti ini dapat pengakuan seperti ini. Wah, Bayu sudah berhenti penyintas judi online namanya. Wah, saya udah dapat label itu ya Mas. Saya malu lah kalau saya main lagi. Pengakuan-pengakuan seperti itu juga sangat penting ya buat teman-teman kalian atau kalian yang masih bermain. Pengakuan-pengakuan ini benar-benar bisa menguatkan kalian juga gitu.
Oke, Mas Bayu. Mendengar cerita Mas Bayu, waduh, gimana gitu ya, rasanya deg-degser gitu ya dengarnya. Perputarannya cepat sekali ya, Mas ya. Dan justru karena perputaran uangnya tadi cepat sekali, jadi uang itu kayak nggak ada harganya ternyata ya, teman-teman. Nah, wah, dengan cerita Mas Bayu sampai ada di titik ini sekarang, dari turning point-nya tadi, perjalanannya sungguh panjang ya, dan hebat sekali nih Mas Bayu, bisa sampai ada di titik ini. Oke, sekarang teman-teman, karena kita eh, membahas tentang judi online nih. Masih banyak nih Pak dan Mas yang belum sadar akan resiko dari kecanduan judi online. Nah, mungkin sebelum kita langsung saja ke sesi tanya jawab, saya mau tanya untuk Pak Doni dan Mas Bayu, pertanyaan terakhir, apa pesan dari Pak Doni dan Mas Bayu untuk teman-teman kita yang sudah hadir di sini terkait permasalahan judi online yang meresahkan ini? Dari Doni dulu. Iya, kalau kita kan kita kadang-kadang jangan sampai kita digigit anjing dulu untuk tahu rasanya digigit anjing itu nggak enak, gitu, ya. Biarin aja orang yang pernah digigit anjing yang cerita, ya, bahwa bahwa ternyata, "Ya, hati-hati ya kalau digigit anjing gitu. Ah, nggak apa-apa gitu. Baru gigit anjing baru kerasa nggak enak." Nah, Mas, yang disampaikan Mas Bayu ini, teman-teman kita perlu apresiasi banget ya. Pertama, ya saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Bayu bahwa nggak ada istilah sembuh total gitu ya. Tapi pulih, apa istilahnya ya? Pulih menjadi lebih baik, berjuang untuk selalu lebih sehat itu adalah upaya bersama. Jadi once orang udah kecanduan, gitu, dia akan mudah ke trigger, tarik gitu ya, untuk kemudian dia sentuhan lagi dengan yang membuat dia kecanduan. Apapun bentuknya kecanduan itu. Maka penting sekali tidak menstigma. Tidak menstigma itu apa? Tidak menyalahkan. Bukan berarti kan kemudian pelaku banyak lah ya, pelaku judi online itu jangan disebut sebagai korban, kan mau kesadarannya dia sendiri. Betul. Tapi teman-teman harus melihat ada kondisi yang berbeda gitu ya, yang membuat mereka menjadi mencoba atau terjebak ke judi online ataupun pinjol ilegal. Apa misalnya ada tuntutan keuangan atau mungkin ada rasa dia pengen melarikan diri dari rasa eh, sepi, atau dia mungkin penasaran, atau dia memang cuma iseng-iseng doang. Jadi ada banyak faktor ya, atau kecuali memang dia memang niatnya judi, aku banyak duit nih, gue mau mau judi gitu. Udah dinasehatin jangan judi, nggak apa-apa, namanya gue juga pengen nyoba. Nah, itu salahnya sendiri, betul. Tapi mari kita, teman-teman, jangan menstigma eh, keluarga kita, saudara kita, sebagai mereka itu adalah yang harus dimusuhi. Jangan dideketin, diajak ngobrol. Saya udah share tadi s.id stop judol atau s.id jaga duit, itu ada beberapa hal bisa dipakai. Dan kita jangan sampai ada Mas Bayu-Bayu berikut. Kalau Mas Bayu-Bayu berikut yang kondisi sekarang bagus gitu ya. Dan saya ingin banget nanti Mas Bayu izin, nanti saya minta kontaknya ke teman-teman Indonesia Baik ya. Untuk nanti mungkin nanti kita buat talk show-nya si ICT Watch atau si Berkreasi, atau kita undang onsite untuk ini bisa saling sharing gitu. Karena aku, saya paham banget. Mas Bayu itu masih struggle tuh, masih berjuang untuk jangan ketarik lagi. Dan upaya kita bersama adalah memastikan Mas Bayu ini kolektif gitu, nggak bisa cuman Mas Bayu sendiri yang kemudian berjuang, nggak bisa. Kalau Mas Bayu sampai ketarik lagi, salahnya ada di mana? Di kita semua. Karena kita nggak mau menjaga teman yang kita kenal, teman yang sahabat kita nggak mau kayak masa nggak peduli. Nah, kita perlu Mas Bayu untuk cerita ke banyak orang, tapi kita juga perlu menjaga kawan-kawan kita untuk tidak kemudian terkenalan. Kira-kira seperti itu kalau dari saya, Pak Moza. Baik, terima kasih Pak Doni. Sekarang mungkin dari Mas Bayu ya, Mas, bagaimana? Apakah ada satu atau dua kata untuk para audiens yang sudah ada di sini? Nah, biasanya nih apa teman-teman yang udah rungkat nih, ya bahasanya ya, yang udah rungkat nih baru dia nyari nyari apa agama ya kan. Wah, dia belajar agama, dia sholat tobat biasanya kalau udah rungkat. Malah ada
pengalaman saya juga karena saya sudah buat konten, sering buat konten, ada orang saya tinggal di Jakarta ya, ada orang dari Bandung datang ke kantor saya hanya mau cerita. Nah, itu segitu pentingnya teman cerita yang tidak menyalahkan gitu. Jadi, iya memang dia datang pas sudah rungkat, iya gitu ya. Lebih bagus dia datang sebelum rungkat gitu. Tapi yang poin nomor dua itu adalah yang mau saya infokan, Mbak, bahwa maupun kalian kondisi rungkat atau tidak rungkat, punya teman cerita yang tidak menyalahkan dan tidak blaming, itu benar-benar sangat berguna. Kalian bayangin dia dari Bandung naik bis, cerita, malamnya habis ngancurin nih duit gini 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 gini, datang ke saya cuman cerita, selesai cerita dia pulang gitu. Karena saya tanya kenapa, saya tanya kan, "Eh, bro kenapa bro, lu jauh-jauh cerita kayak gini?" Ya dia cuman pengen cerita dia didengar tanpa yang ngedengerin itu nggak usah so suci gitu. Ini kata dia ya, yang dengerin nggak usah so suci, semua orang punya dosa, dia bisa terima dosa gua, eh, Mas Bayu nggak perlu ngongkosin gua balik gitu misalnya, gua nggak minta ongkos atau minta duit, enggak, gua cuma minta didengerin. Begitu dia, gimana ya, kita kalau sama cerita sama orang tapi muka orang yang remehin atau apa kan malas ya gitu. Nah ini, nah dia cuma butuh segitu pentingnya teman cerita. Jadi sebelum kalian kehilangan teman, nah mendingan kalau ada teman yang mau cerita, kalian dengerin lah. Karena gue yakin, saya juga yakin apa, sebetulnya orang itu basicnya baik aja. Cuman setelah rungkat dia nggak tahu harus berbuat apa. Nah jadilah orang-orang yang bisa menyelamatkan teman-teman rungkat kalian. Itu aja lah. Oke, terima kasih Mas Bayu. Nah, ini bisa dilihat nih ya, sudah banyak sekali nih pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Antusiasnya sangat tinggi ya bagi teman-teman ini terhadap topik ini ya. Namun, karena memang waktunya terbatas, ini teman-teman Sohib, jadi pertanyaannya yang terpilih saja ya yang akan saya bacakan. Ini mohon maaf sekali ya sebelumnya, teman-teman. Yang pertanyaan pertama itu ada dari Zulkifli Muhiba. Ini saya bacakan untuk Pak Doni dan Mas Bayu. Adanya penggunaan AI pada iklan judi online, apakah ini belum terdeteksi oleh pihak pemerintah? Karena pemanfaatan AI luar biasa dalam mempromosikan judi online dengan memanipulasi tokoh agama, bahkan dari kalangan artis yang biasa melakukan kegiatan berbagi. Karena iklan ini sebenarnya bagi yang literasi digitalnya rendah akan terpengaruh gitu dengan iklan tersebut, yang pada akhirnya akan terjebak. Apakah ada kebijakan atau concern khusus tentang AI ini, Pak Doni? Ya, aduh, menarik banget ini pertanyaannya. Aduh, loncat ke AI lagi. Oke, ini orang orang sedunia ini lagi rungsing, belum masuk rungkat ya, mesti rungsing soal AI ya. Eh 2 bulan lalu saya ikut eh, ada namanya AI Summit gitu ya, internasional di Jenewa. Ini 3 hari ngomongin soal AI doang. Dan tahu tahu nggak kawan-kawan, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia ini lagi rungsing dengan AI. Kenapa? Karena AI itu positif, banyak positifnya, luar biasa banyaknya. Tetapi AI itu di tangan orang yang salah, dia bisa bikin konten disinformasi, ya kan paling sederhana kita tahu ada iklan yang mukanya siapa, terus diganti mukanya, atau orang mukanya sama persis, diganti kalimatnya, mulutnya ngikutin. Jadi seolah promosi judi online. Dan betul sekali, itu kalau disebar lewat WhatsApp, potongan-potongan pendek, tapi seolah-olah Najwa Shihab promosiin ini judi online atau mengiyakan judi online atau siapa tuh Deddy Corbuzier atau siapapun itu kalau masuk ke daerah-daerah, kalau ke daerah-daerah, mohon maaf, ke kawan-kawan yang literasi digitalnya belum memadai, misalnya di daerah-daerah pedesaan, daerah rural, di mana informasinya nggak banyak beredar, nggak bisa ngecek, ya nggak bisa ngecek bener apa enggak gitu, ini akan jadi masalah yang besar. Jadi pertanyaannya apakah AI-nya yang perlu diatur? Pertama-tama adalah critical thinking. Critical thinking itu adalah cara berpikir, masa sih
ah masa iya sih gitu. Nah, kebiasaan untuk ah masa sih dia ngomong begitu, ah yang bener si ini ngomong begitu. Itu namanya critical thinking. Sederhananya adalah berpikir kritis, tidak langsung percaya pada satu informasi. Nah, kemampuan untuk tidak tidak langsung percaya pada suatu informasi yang di internet itu bisa terbangun kalau kalau apa? Kalau kita suka baca. Nah, Mas, tantangannya adalah budaya baca kita itu sangat rendah. Kita itu sukanya nonton potongan pendek-pendek. Dulu 1 menit aja masih masih memadai. Sekarang tuh 15 detik, 10 detik di swipe, swipe. Kita memotong informasi pendek-pendek. Nah, sekarang gimana kawan-kawan supaya apakah AI-nya bermasalah? AI-nya tuh satu hal memang lagi ada regulasinya, lagi mau dibuat regulasinya secara global kayak apa. Di Indonesia juga AI akan diatur regulasinya kayak gimana supaya dipakai yang positif. Kalau ada yang membuat negatif, kemudian ada penanganannya. Tetapi yang paling penting adalah kiri kanan dikasih tahu untuk berpikir kritis. Jangan langsung percaya ada ini, ada itu. Cara berpikir kritis gimana? Kasih pasokan informasi-informasi. Kalau nggak suka baca ya sudah nggak apa-apa. Tetapi kasihlah tontonan-tontonan. Tadi buka ada SID, Stop Tudol atau apa dikirim. Jadi informasi iklan judi itu kan suka banyak masih masuk. Tapi di apa namanya istilahnya dihadapkan dengan informasi nih Mas Bayu ngomong begini gitu. Kayak gini nih rekamannya segala macam. Oh, ini ada nih yang pemerintah ngomong bahwa judi online itu sebenarnya tipuan. Algoritmanya dibikin menang duluan di awal, tapi kemudian belakang informasinya dibalance terus. Nah, dengan tersebut mau nanti mau pakai AI kayak atau ntar ada teknologi yang lebih canggih kayak ilmu batin misalnya dikirim, nah, tetap dibilang wah gua nggak percaya deh, gue cek dulu deh kayak gitu ya kira-kira. Jadi bukan AI-nya tapi lebih kepada kemampuan berpikir kritis. Baik, Pak Doni. Mungkin itu tadi jawabannya bisa dijawab oleh Pak Doni ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Kena Fauzi. Mungkin kalau ada Kak Kena Fauzi di sini bisa on mic untuk menanyakan langsung saja kepada narasumber kami. Halo Kak Fauzi, apakah masih ada di Zoom? Kak Kena Fauzi? Iya, mangga Kak bisa dinyalakan saja mic-nya dan langsung ditanyakan kepada narasumber kami. Oh, Oke, Kak Kena Fauzi ini dari sistemnya belum ya? Sebentar Kak, iya Kak. Jadi saya mau tanya. sudah bisa, silakan. Ya, jadi permisi, ini saya ingin mengajukan pertanyaan buat Bapak Doni dan Bapak Erlangga. Saya jujur penasaran sekali bagaimana teknologi dalam memfasilitasi perkembangan judi online saat ini hingga banyak penggunanya. Apakah yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan teknologi agar juga bisa mencegah adanya judi online ya, Pak? Apa perlu adanya peran kooperatif dengan penyedia layanan internet sekaligus platform media sosial atau medsos seperti Instagram, Facebook, maupun media sosial lainnya dalam mengendalikan iklan dan akses ke situs judi online? Itu buat pertanyaan pertama saya, Pak. Untuk pertanyaan kedua, saya juga izin bertanya, bagaimana kita bisa mendorong percakapan yang jujur dan terbuka terkait judi online untuk teman kita, kerabat kita, ataupun orang sekitar kita, karena seringkali kita itu kesulitan untuk mengajukan pembahasan seperti itu. Apakah perlu cara khusus untuk mendekati topik ini tanpa menimbulkan stigma atau rasa malu, sehingga kita bisa bersama-sama mencegahnya sekaligus memberikan solusi yang bijak dan efektif. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, suara saya putus-putus karena di sini musim hujan, Kak. Jadi mohon maaf signalnya kurang baik dan mendukung. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Kena Fauzi. Tapi sebelumnya mohon maaf jika dikarenakan keterbatasan waktu, jadi hanya akan menjawab satu pertanyaan saja ya Kak Kena Fauzi. Tadi terkait teknologi, bagaimana cara menggunakan teknologi gitu di era yang banyak judulnya ini gitu seperti sekarang, mungkin bisa Bapak dijawab kok. dulu oleh Pak Doni dan habis itu Mas Bayu. Saran saya yang jawab Mas Bayu karena eh, lebih praktikal ya. Monggo silakan. Oke, Mas Bayu silakan dijawab Ya, pertanyaannya. Bang Doni. Kalau teknis-teknis Bang Doni itu eh, pakarnya. Nah, kalau dari saya sebetulnya forum-forum seperti ini sangat luar biasa bagus ya dampaknya. Apalagi tadi pas MC dan Kamoya absen ya, saya lihat banyak dari provinsi tersebar pesertanya dari seluruh Indonesia. Nah, saya rasa dengan adanya forum-forum seperti ini ya Kak, itu harusnya partisipan-partisipan yang ada 100 orang ini nantinya setelah selesai dari forum-forum ini bisa meningkatkan sense dari critical thinking tadi gitu. Dari critical thinking dalam mengolah informasi-informasi dari media apapun. Karena kan basically kan orang masyarakat kita itu yang karena dia malas membaca tadi, dia ngikut orang. Ah, si Bayu aja main tuh kemarin beli motor misalnya. Ayolah ikutlah nih kayak si Bayu gitu. Nah, eh, kayak gitu kayak apa kondisi-kondisi seperti itu tuh yang harus benar-benar kita cegah dengan adanya forum-forum seperti ini gitu. Jadi eh, kalau kita nggak bisa bikin semua orang pintar, minimal ada satu orang pintar lah di eh, satu geng kalian gitu. Jadi dia bisa ngasih tahu ke kalian dengan caranya masing-masing. Ada yang pakai cara kasar baru dengar, kan kita yang tahu nih teman kita. Cuman kalau pengalaman saya tadi, kita udah tahu nih teman kita nggak punya duit ya, jangan kita ajakin makan langsung aja, makan yuk, saya bayarin gitu. Atau enggak, gua nginep di rumah lu ya, atau enggak yuk nginep di rumah gua aja, nginep di rumah gua yuk gitu. Atau ya ajak kalau memang kalian seperduli itu dengan teman kalian, saya yakin kalian punya cara-cara terbaik lah untuk bawa teman kalian. Kalau teman kalian tadinya suka main basket, tiba-tiba udah nggak pernah latihan, ajak lagi gimana caranya main basket, seret-seret orangnya gitu. Jadi minimal kalian harus jadi orang pinter itulah. Kalau misalnya di sekitar kalian kurangnya literasi dan mudah terhasut gitu, minimal kalian lah jadi orang pinternya. Seperti itu. Misalnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu. Bagaimana Kak Kena Fauzi sudah terjawab ya Kak? Oh ya, ini ada di kolom komentar ya. Baik, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Hari Andika. Apakah masih ada di Zoom, Mas Hari Andika? Pak Hari ini tadi aku perhatiin udah banyak bertanya ya di kolom chat dan jadi yang paling cepat tadi waktu raise hand. Jadi aku akan kasih kesempatan, mungkin bisa langsung ditanyakan satu aja ya pertanyaannya. Untuk Kak Hari Andika, apakah masih ada di Zoom? Masih Mbak Moza. Ya, silakan Kak Hari Andika, pertanyaannya dipaparkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Doni, Mas Bayu, Mbak Moza, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Hari, asal Lampung. Izin bertanya kepada Pak Dodi dan Mas Bayu. Nah, yang pertama untuk Pak Doni. Nah, nih Pak, untuk yang ini nih Pak, yang judul yang umur-umur masih pelajar nih Pak, ini kan yang saya lihat Pak ya, yang saya lihat Pak itu kan alasannya karena mereka ini Pak, kan mereka kan kayak sering nonton ini streamer game, nah kayak game Mobile Legend, Free Fire, PUBG dan sebagainya. Nah, tapi si influencer ini ngepromosiin ini Pak, dia Pak, apa judul. Kalau nggak di layarnya, dia ngomong kayak promosi gitu atau di ini Pak, atau di teks di pesan itu biasanya itu Pak. Nah, gimana nih Pak tanggapan Bapak Pak? Bagaimana sih cara hilangnya Pak biar eh,
anak-anak muda kita, khususnya masih pelajar itu terhindar dari ini Pak Judol. Nah, untuk kedua, untuk Mas Bayu, ini Mas Bayu, ya jujur Mas ya, saya juga pernah Mas sekali main judo, pernah Mas. Nah, itu gini Mas Bayu, apa ya, alasannya itu karena penasaran Mas. Karena penasaran kalau di tempat kerja saya itu banyak timnya mereka itu pakai sistem ini Mas, apa, top up-nya kecil kan, pakai akun baru. Jadi itu Mas, mereka itu menang gitu. Nah, jadi saya juga penasaran kan, ih, kok mereka menang terus ya? Iya, lari. Ada ini, ada triknya pakai akun baru terus. Ternyata bener Mas, awalnya menang. Ih, lama-kelamaan Mas, rungkat. Makanya dari situ saya nggak berhenti lah Mas sama kayak Mas Bayu. Kalau saya masih kecil Mas, tapi dengar cerita dari Mas Bayu tadi itu keren banget sih Mas. Nah, terus nih Mas, di tempat saya kerja itu ya begitu Mas. Apa ya Mas, mereka itu ya banyak gara-gara judul bermasalah dari kerjaan, keluarga, sampai ada yang ya maafnya nilep uang perusahaan Mas. Nah, gimana sih Mas nih, bagi saya nih Mas ya yang udah berhenti, bisa ngasih tahu mereka gitu kalau judul itu nggak baik loh, hasilnya nggak ada bagus-bagusnya loh, uangnya aja ya kalau dalam agama itu haram gitu. Mungkin itu aja untuk Pak Dodi dan Mas Bayu. Pertanyaannya, makasih. Baik, mungkin Ya, bisa dijawab oleh Pak Doni dulu ya. iya Mas. Eh, betul. Tadi saya juga lihat di chat ya. Sekarang apa lewat streamer-streamer itu dan kan itu jadi gini. Judi online itu bisnis besar yang modalnya gede dan dia punya cara, dia punya agen-agen di sini untuk merekrut ya influencer, apakah influencernya medsos ataupun streamer game, kemudian promosi di situ. eh Tidak, ini kita misalnya mau terus terang aja ya, tidak semua penanganan yang dilakukan pemerintah itu cukup aware bahwa ada cara-cara untuk promosi judi online yang belum ketangkep radar, ya. Apakah tadi pakai AI, apakah pakai streamer segala macam. Jadi jujur saja, tidak semua penanganan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa mengcapture segala macam tips cara untuk judi online itu berpromosi. Bisa jadi karena caranya berkembang terus, ya kemudian bisa saja tidak banyak atau belum banyak melibatkan orang-orang yang berpengalaman judi. Karena bisa saja harusnya kan melibatin Mas Bayu atau tadi teman-teman yang pernah judi dan tahu itu harusnya banyak dilibatin. Tapi memang balik lagi, yang paling tahu kalau ada orang judi atau mulai kecanduan judi atau memulai judi itu adalah bukan pemerintah, bukan sistem, bukan aparat, bukan polisi, tapi siapa? Kita, kawan kita. Seperti yang sampai ke Mas Bayu, dia biasanya suka basket, tiba-tiba enggak. Tiba-tiba dia suka jalan-jalan, tiba-tiba dia mengurung diri di kamar. Tiba-tiba dia suka apa, misalnya makan yang enak-enak, misalnya suka naktir, tiba-tiba dia menjadi kayak susah. Tiba-tiba langsung royal. Nah, yang paling tahu ada gejala bahwa ini sedang ada aktivitas judi adalah kita yang di sebelah kawan kita, saudara kita, keluarga kita, ya pasangan kita, itu kita sendiri. Jadi, yang bisa dilakukan pemerintah itu adalah di sisi hilir. Hilir itu apa? Penegakan hukum, ya. Kemudian yang diblokir-blokirin. Blokir-blokirin itu di sisi hilir. Ibaratnya kalau teman-teman tahu, kayak gunung tuh ada hulu, ada hilir, ya. Kalau pernah nggak ingat dulu zaman reboisasi, pelajaran-pelajaran itu, kalau di sisi hutan di atas gundul, hujan dikit di atas, apa yang terjadi di hilir? Banjir, ya kan? Makanya di hulu dihijaukan. Yang bisa dilakukan pemerintah sekarang adalah di sisi hilir, pemblokiran, penangkapan, akunnya di apa, akun websitenya diblokir, akun rekening banknya diblokir, segala macam itu dilakukan. Tetapi kalau di sisi hulunya tidak dihijaukan, itu akan banjir terus datang ke bawah. Sisi hulu itu apa?
literasi digital. Dan yang kedua adalah pendampingan dari kita, teman ngobrol, teman cerita yang nggak mau tidak ngejudge, tidak menghakimi. Lunya aja bego bisa kena jebak judi online. Ah, lunya aja gitu. Nah, jangan jangan berpikir ah lunya aja yang kayak gitu, jangan. Jangan pernah menstigma. Nah, itu sisi hulu. Literasi digital, kemudian ngajak kawan untuk tetap dekat sama kita. Kalau dia terjebak diajak ngobrol baik-baik, itu sisi hulu. Insya Allah ya, kalau di hulunya itu kita hijaukan, mau hujan seperti apapun, mau ada iklan judul seperti apapun segala macam, efeknya ke bawah itu nggak sedahsyat sekarang, gitu ya. Jadi perlu kerjasama bareng nih ceritanya. Oke, selanjutnya dari Mas Bayu, mungkin akan menjawab pertanyaannya. Mohon maaf, Mas Bayu masih di off mic ya? Tadi dengan Mas Hari ya, Mas Hari ini memang susah gampang nih. Kadang saat dia lagi hancur gitu ya, kita harus terima nih tadi saya seperti yang saya bilang, kita harus terima kita baik-baikin dia itu saat hancur. Cuman kan ada fase dia lagi kurang ajar nih. Emang yang namanya temen tuh kurang ajar Mas Hari ya. Dia kalau saya sampai hari ini aja saya udah nyuarain judi online sebegininya, itu masih ada kok teman sebelah saya tiba-tiba dia dapat sketcher nih, Mahyong digedein volumenya, set gitu. Masih banyak yang kayak gitu. Emang temen tuh kadang kurang ajar. Cuman Mas Hari kan itu cerita tadi teman kerja ya. Saya anggap Mas Hari udah dewasa nih. Nah, jadi karena kita udah dewasa, kita juga harus ambil sikap, Mas. Jadi minimal kalau tuh teman-teman kurang ajar nggak bisa kita bilangin, kita contohin pakai sikap kita, Mas. Gitu. Pakai sikap kita, kita contohin. Dia main-main kayak gitu tuh, eh, taraf hidupnya naik apa enggak nih? Coba apa dia ini mas cerita-cerita menang ya udah traktir dong, boro-boro ditraktir depo lagi mas yang ada. Jadi kita tunjukin aja pakai sikap kita mas, kalau memang taraf hidup dia nggak naik mas, tunjukin nih gua nggak main nih, ini hari Handika nih nggak main, gua bisa beli motor lebih dulu daripada kalian, gua mobil gua lebih lunas lebih dulu daripada kalian nih, gitu. Gua udah naik motor naik mobil, lu pada masih naik ojek online gitu. Nah itu teman-teman emang kurang ajar, Mas. Itu nggak bisa diapa-apain lagi. Dia tunggu sampai hancurnya aja. Gitu. Ya, saya sih gitu, Mas. Kuat-kuat aja lah. Kita sebagai udah dewasa, kita ambil sikap.